Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh Pastor Paul. Siap-siap sebagai lektor, Ibu Merliana, Ibu Santi Simanjuntak, dan Pak Krul Menik. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Krul Menik. Ya, terima kasih Pak Enardo. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau urapi pastor kami Tuhan. Pak Pastor Paul Jang Tuhan. Kau beri beliau hikmat marifat-Mu Tuhan. Dan apa yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya silakan Bu Merliana membacakan dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Silakan. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Mbak Desi. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di live chat. Marilah kita sama-sama baca firman Tuhan dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia
mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian. Selanjutnya Pak Krul Menik, silakan dari Lukas 4 ayat 1 sampai 21. Silakan Pak Krul Menik. Ya, ya Pak, saya lanjutkan pembacaan Lukas 4 ayat 1 sampai 21. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu seperti kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya." Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Bu Santi Simanjuntak membacakan dari Lukas 4 ayat 22 sampai 44. Silakan.
Suaranya Bu Santi? Ya, jelas. Lukas Lukas apa 4 yang ayat dilanjutkan? Lukas 4 ayat 22 sampai 44 Bu Santi. 22 ya. Oh, iya. Baik, saya lanjutkan. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun melepaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Yesus, maaf, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dan banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia.
supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian. Baik. Terima kasih Bu Merliana, Pak Prulmenit, dan Ibu Santi Simanjuntak. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar pemberitaan renungan firman Tuhan yang hari ini judulnya tidak ada lagi orang miskin. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Bisa tolong tampilkan Kisah Rasul 4 ayat 34. Thank you, Bro Yuda. Diwarnain ya, Kisah Rasul 4 ayat 34. Saudara, berbahagialah orang-orang yang hidupnya selalu menanti-nantikan firman Tuhan, dan dengan penuh cinta dia lakukan firman Tuhan itu, maka rema akan selalu menuntutnya. Maka rema dari Tuhan Yesus akan memenuhi hidupnya, maka penuhlah dia dengan Roh Kudus. Kalau penuh dengan Roh Kudus, maka dia terjauh dari semua buah-buah kedagingan. Tetapi sebaliknya dia akan berbuah roh, saudara ya. Kalau orang ini selalu berbuah roh, maka yang ada berkat dalam hidupnya dia, tidak ada laknat lagi, saudara ya. Mau orang menyumpah serapah kepada Anda, nggak mempan aja pokoknya. Ya. Nah, saudara, Yesaya 61 ayat 1 tadi dikutip lagi oleh Yesus ya di dalam Lukas 4 ayat 18 tadi ya. Bahwa roh Tuhan Allah ada padaku untuk membebaskan apa, saudara? Untuk mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Tapi kalau di dalam Lukas 4 bagus sekali, saudara ya. Karena Lukas ini ngambil dari Septuaginta, saudara ya, di mana ayat itu dibukakan tanpa kode rahasia ya, pardes gematria, langsung dibuka karena memang Perjanjian Baru adalah sebuah gemara, sebuah midras, sebuah pengajaran dari Perjanjian Lama ya. Kalau orang Yahudi punya Talmud, orang Kristen punya Perjanjian Baru. Roh Tuhan ada padaku, ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin ya. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang sekarang, saudara. Kisah Rasul 4 ayat 34 berkata, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, bukan sesuai dengan kemewahannya ya, atau keinginannya. Hati-hati ya, Anda yang bergabung dengan komunitas ini jangan berusaha mendikte kami ya, untuk minta ini, minta itu, yang sesuai dengan keinginanmu. Tidak, saudara, kita sudah punya aturan, kita ada SOP. Saudara yang membutuhkan pertolongan, benar-benar butuh pertolongan, saudara yang benar-benar membutuhkan pertolongan, Anda bisa mendaftar yang benar-benar membutuhkan. Tapi jangan sampai, ingat ya, jangan sampai Anda itu sebetulnya nggak butuh pertolongan, tapi Anda minta. Sebab apa? Yang Anda ambil adalah berkatnya orang lain yang miskin, saudara. Ketika Anda tidak membutuhkan, tapi Anda minta, maka Anda akan ngambil, mencuri berkatnya orang lain. Ya, dengan sengaja. Kita tidak bisa menghakimi. Kalau Anda butuh, Anda kasih tahu kita, ya kita pasti bantu. Kita tidak bisa kasih uang, kita hanya bisa kasih sembako. Uang sekolah pun harus transfer ke rekening sekolahan. Tidak bisa Anda minta tunai. Tidak bisa, haram jadah, tidak boleh. Ya, kalau ada yang minta dibantu pembayaran uang sekolah anaknya, SPP atau apa ya, harus transfer ke rekening sekolah. Tidak boleh kasih tunai, haram jadah. Itu aturannya di sini begitu. Anda kalau mau pengobatan, obatnya generik, tidak boleh pakai obat lainnya. Kalau pakai obat lainnya kita nggak bisa tolong, saudara ya. Ada BPJS juga, kalau perlu kita bayarin BPJS-nya. Tetapi sekali lagi kita tidak kasih uang,
kita langsung bayar ke rekening BPJS tersebut. Ya, saudara ya, hati-hati. Dan kalau Anda tidak membutuhkannya, ya, tapi Anda meminta, sebetulnya Anda mampu, tapi Anda minta, hati-hati, saudara. Maka bukan berkat yang Anda terima. Hati-hati. Ya, karena sebetulnya tahun rahmat itu, ya, bagi kita semua dalam hidup dalam kelimpahan, tetapi juga bagi orang-orang miskin. Makanya saya mengundang agar di dalam komunitas Hagios ini jangan ada orang miskin, saudara. Apa definisi orang miskin? Oh, Pak, saya tidak punya mobil Alphard, itu berarti miskin. Ya, bukan, saudara ya. Yang namanya miskin bukan Anda nggak punya mobil, Anda punya cicilan mobil, Anda punya cicilan motor, Anda bukan miskin namanya, saudara. Anda masih punya uang buat beli barang. Ya, Anda punya cicilan mobil, cicilan motor, Anda punya uang berarti. Kalau sampai Anda ketelungsuk-telungsuk, berarti Anda hidupnya nggak benar. Anda hidupnya boros. Berarti Anda hidupnya buka tutup lubang. Jual motornya, jual mobilnya. Jangan ngoyo, saudara. Serahkan sama Tuhan. Jangan ingin hidup mewah. Kalau Anda tidak mampu, jangan mempersulit dirimu. Ya, banyak orang-orang berusaha terus, ya, nggak boleh, saudara. Saudara, kalau Anda benar-benar membutuhkan, Anda telepon ke Hagios untuk orang-orang Kristen. Kalau Anda belum dibaptis, Anda harus dibaptis. Tapi kalau Anda sudah bergabung, kita pasti bantu, saudara. Ya, minimum sandang dan panganmu. Kalau papan kita belum bisa, belum sanggup. Karena kita pengen membantu sebanyak mungkin orang. Ya, supaya mereka jangan khawatir besok makan apa. Saudara kalau lagi bingung, takut besok makan apa, saudara telepon ke Hagios. Ya, supaya dikirim beras. Ya, paling nggak dikirim beras sama sembako, minyak. Tapi nggak akan dikirim hongba, saudara ya. Nggak akan dikirim ayam goreng, nggak. Beras, minyak, Indomie, minimum gula teh setiap bulan akan dikirim. Itu adalah tugas kita sesama. Jadi Anda juga harus tahu diri bahwa kami itu bukan saudara kandungmu, saudara. Jadi Anda jangan menuntut kami untuk melakukan lebih dari yang bisa kami lakukan. Ingat, kita lakukan ini hanya karena kami mengasihimu. Ya, bukan karena kewajiban, ya seakan-akan kita ini seperti apa dipalak, bisa dipalak seenaknya. Apalagi kalau Anda kemudian memintanya dengan tidak baik. Itu benar-benar akan ditutup, close. Tidak. Apalagi kalau Anda sudah menipu, ngakalin, tutup, close. Ingat-ingat ya saudara, karena ada banyak orang yang murah hati. Tetapi jangan memanipulasi kemurahan hati itu. Itu yang sekarang menjadi bahaya. Makanya gereja-gereja kapok, saudara, nolongin orang-orang. Karena banyak ditipu. Nah, kita nggak kapok. Kita tutup, kita punya SOP, aturannya begini. Ya, saudara, selalu ingat. Ya. Nah, saudara, di samping itu, ketika Anda yang punya kelimpahan kelebihan, jangan takut ketika Anda sudah masuk, uangnya sudah dimakin ke Hagios nih, untuk saling tolong menolong, tapi ternyata Hagios nolong orang yang salah nih. Jangan takut, saudara. Karena kami berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab, dan 1-2 mungkin kita bisa kecolongan, ya. Tapi saudara jangan pernah marah, jangan pernah kecewa. Karena selalu ada orang-orang yang berusaha, yang berusaha untuk mengambil yang bukan miliknya. Itu selalu ada dimanapun. Tapi kita berusaha untuk kontrol sedemikian rupa, saudara. Nah, apa yang terjadi apabila semua komunitas, seluruh orang di Hagios ini, mereka bisa saling tolong-menolong, membantu sesama kita. Jangan sampai orang yang bergabung dengan komunitas kita sampai kekurangan, nggak bisa makan besok, saudara. Jangan sampai. Anda hari ini khawatir, aduh, uangnya nggak cukup buat beli beras. Anda cepetan telepon sama Pak Apeng, ya, ke hotline-nya Hagios, ya. Tapi syaratnya Anda harus ada di dalam komunitas kita, ya. Anda cerita, makanya saya menghimbau Pak Apeng dan tim semua, ya, agar rajin kunjungan mulai besok.
ya kan, mulai tengok ada kebutuhan apa orang-orang yang aktif di Hagios ini. Pak Apeng mulai menghubungi satu-satu, ya dihubungi oleh Pak Apeng ya, nggak bisa sembarang orang ya, kita ada orang khusus saudara ya yang kita percaya, sebab hati-hati, kita sudah pernah kecolongan, kalian saling kenalan, nggak taunya ditidurin saudara. Waduh, nggak taunya dijak berzina, ya hati-hati saudara ya. Karena kita tidak saling kenal. Anda pun di dalam Zoom itu nggak banyak yang buka kamera kan, kita nggak tahu. Komunitas ini harus benar-benar saling memberi, saling mengasihi, saling berbagi dengan hati yang tulus, saudara. Ketika Anda tahu ini ada kebenaran di situ, ketika kita lakukan ini dengan konsisten, orang-orang yang melakukan dengan konsisten ini akan hidup dengan penuh kuasa. Orang-orang yang melakukannya dengan tulus hati dan dengan benar, jangan khawatir saudara. Anda yang miskin, suatu hari Anda giliran yang membagi. Anda yang hari ini miskin, Anda terima berkat itu dengan ucapan syukur dan hati yang tulus, jangan malu, jangan rendah, jangan minder. Kalau memang saatnya Anda harus membutuhkan pertolongan, bilang. Tetapi Anda ingat, ketika Anda tidak butuh pertolongan, jangan pernah minta tolong. Tapi sebaliknya Anda harusnya berbagi. Ketika Anda tidak membutuhkan pertolongan, tapi sebetulnya Anda kuat untuk berbagi, berbagilah. Karena di dalam komunitas ini, kalau Anda berbagi, Anda share, ya, maka ada berkat di sana, saudara. Hidupmu akan upgrade, akan next level, akan naik terus, saudara. Akan naik terus kehidupanmu. Kesejahteraanmu akan meningkat. Karena ada ketulusan hati di dalam kehidupanmu. Sekalipun hari ini kamu lagi kerek di bawah garis kemiskinan, ya mungkin selama 2-3 bulan, bahkan setengah tahun Anda dibantu oleh Agus, bahkan sampai 1 tahun Anda bisa dibantu oleh komunitas ya saudara ya. Anda sambil berdoa, Tuhan aku ingin menabur Tuhan. Ya, suatu hari Anda lolos. Sambil Anda ikut embun pagi terus, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, supaya imanmu dibangkitkan. Waktu saya hidupnya dalam kacau sekali, saudara ya, saya tiap hari dengarkan firman Tuhan, saudara. Bisa puluhan firman Tuhan saya dengar tiap hari, saudara. Makanya kita embun pagi, ada Hagios embun pagi itu ya. Ada embun pagi, firman Tuhan embun pagi. Ya, judulnya embun pagi. Ya, Anda minta yang belum punya linknya, minta sama Pak Apeng supaya Anda punya linknya, dengarkan khotbah tiap hari, saudara ya. Dengarkan khotbah tiap hari, khusus khotbah. Jadi kalau di YouTube-nya Joseph Paulus kan itu kan macam-macam tuh isinya tuh ya. Waduh, yang serem-serem itu semua dari situ. Nah, Anda masuk ke linknya yang embun pagi, yang khusus punyanya embun pagi, saudara, supaya Anda dengarkan firman Tuhan sehari-harian. Kalau Anda lagi bangkrut, Anda lagi susah hidupnya, Anda lagi terpuruk hidupnya, dengarkan firman sehari-harian, saudara ya. Itu penting buatmu. Nah, kalau kita sudah melakukan semua bagian kita masing-masing, firman Tuhan itu kita lakukan, ya, kita berdiakonia sesama kita saling tolong-menolong, maka ada mujizat bagi komunitas ini, saudara. Ketika kita sudah menjadi mujizat bagi sesama kita, kalau Anda nggak butuh pertolongan, terus Anda butuh cicilan buat bayar cicilan mobil, lalu Anda tipu-tipu di sini, itu namanya bukan mujizat, Anda namanya berhasil nipu kita, saudara. Hati-hati, yang Anda tipu itu adalah uangnya punya rakyat miskin yang seharusnya kita tolong, saudara. Punyanya sesamamu yang harusnya kita tolong, tapi kamu rampok buat bayar cicilan mobilmu. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Kalau Anda nggak kuat bayar cicilan mobil, kembalikan mobilnya ke leasing, saudara. Jangan memaksakan diri, percaya saya. Hidupmu nanti sejahtera, Anda ikutin terus di sini, saudara, step-stepnya. Nanti Anda akan diberkati dengan benar. Pak, saya sudah 10 tahun, Pak, Anda bisa beli mobil. Berarti Anda tidak butuh mobil. Nggak akan mati kalau tidak punya mobil. Ya, kalau sepeda motor mungkin kita memang sebaiknya ada di rumah ya, buat kalau darurat butuh cepet-cepet ya saudara ya. Tetapi jangan memaksakan diri juga. Naik angkot, jalan kaki, naik sepeda. Ya. Kami selama
4 tahun di Eropa naik sepeda, saudara. 4 tahun kami naik sepeda, ya tiap hari. Sama naik kereta, naik sepeda, naik kereta, kemana-mana, ya. Sehat hidupnya semua ya. Kita baru 1 tahun ini ya, dan kemana-mana naik mobil itu baru 1 tahun di Eropa, saudara. Karena kita buat narik anhangernya kita, karavan buat penginjilan. Ya, dan kita bawa barang banyak sekali penginjilan luar kota ya, makanya kita beli mobil. Tetapi itu setelah 4 tahun kemudian, setelah 4 tahun, kita sehat, saudara, hidupnya. Nah, setiap kita punya ada surplus, kita pasti bagi. Kita surplus pasti bagi. Karena kita surplus, kita bagi, Tuhan selalu berkati semakin lagi. Itu sudah hukum alam. Bukan hanya Alkitab saja yang mengatakan demikian. Itu hukum alam. Ketika kamu surplus, kamu bagi. Bukannya tambah kurang, tambah nambah, saudara. Dan baginya itu bukan bagi ke sembarang orang. Harus benar-benar kepada orang yang membutuhkan. Bukan kasih buat pendeta beli jet pribadi, donasi beli jet, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Karena kamu tidak diberkati, taburanmu itu ke tanah yang gersang. Tapi kalau kamu membagi untuk sedekah, orang-orang itu benar-benar membutuhkan pertolongan. Orang-orang itu benar-benar membutuhkan untuk bayar SPP-nya dia, ya, berikan, saudara. Maka saudara akan diberkati. Kalau orang itu kemudian hidupnya bermewah-mewah, kemudian Anda bersedekah kepada orang mewah, ini hati-hati, Anda tidak diberkati. Artinya Anda serampangan ketika memberi. Anda sedang berdosa terhadap Tuhan atas keuanganmu. Makanya saudara harus lihat kepada siapa Anda memberi. Jangan sembarangan ditabur-tabur begitu, namanya onggorongan royal. Tetapi kalau saudara sudah lakukan dengan segenap hati, Anda tanggung jawab dengan keuanganmu, Anda sudah tanggung jawab dengan sikap hatimu yang benar, memberi tanpa berharap kembali, tanpa Anda harus makruh, ya misuh-misuh ketika pemberianmu itu ternyata nulung, dipentung. Ikhlaskan semua, saudara. Berkat itu akan datang, dan Anda akan melihat komunitas ini tidak ada yang kekurangan, dan itulah Anda menjadi mujizat bagi sesamamu. Ketika kita menjadi mujizat bagi sesama kita, maka Tuhan akan memberikan mujizat yang kita perlukan dalam setiap harinya kita. Yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam badai kehidupan dilepaskan, yang sedang di dalam pencobaan yang luar biasa, Tuhan berikan kemenangan. Ya, mujizat yang aneh-aneh yang akan terjadi, saudara, ketika kita menjadi berkat bagi sesama kita dengan disiplin, dengan benar. Makanya karena lihat Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, diakonia itu dibarengin dengan mujizat. Kalau Anda lihat pengangkatan diaken-diaken, Stefanus itu dibarengi dengan mujizat, saudara. Diakonia yang benar, ya, kita tubuh Kristus melakukannya dengan benar, akan diiringi dengan mujizat. Ya, makanya saudara, ingat saudara, selalu dalam ketulusan hati, itu penting. Ya, jaga aletheia itu sangat penting, saudara. Nah, saudara, kalau Anda belum tergerak, Anda belum mampu, mungkin Roh Kudus memang belum ada padamu, makanya minta, Roh Tuhan Allah ada padaku, mengurapi aku. Makanya hamba-hamba Tuhan yang tidak, gereja-gereja yang tidak memberikan pertolongan bagi jemaatnya, ya pasti hamba-hamba Tuhan itu tidak ada urapan, saudara. Pasti hamba-hamba itu tidak punya pengurapan. Dia kelihatan berkarisma bukan karena punya karisma, urapan karism, bukan ya. Karis itu adalah kasih karunia ya. Bukan karena dia punya karis dari Tuhan, tapi karena pakaiannya mewah, sehingga matamu silau bling-bling, saudara. Kena sirap, kena hipnotis. Karena dia pakai pakaian parlente. Hamba-hamba Tuhan yang hobi pakai pakaian parlente biasanya karena dia nggak punya urapan, sehingga dia tutupi ketidakadaan urapan itu dengan pakaian yang parlente, sehingga Anda terkesima dan Anda terkesiap. Ya.
Tetapi gereja-gereja, komunitas-komunitas yang saling memberi, yang saling membantu satu sama lain, urapan itu bukan punyanya cuman si pemimpin komunitas, bukan punya si Joseph Paulus saja. Urapan itu bagi kita semua. Kalau Anda lihat Stefanus di dalam, tolong buka di dalam Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 6, saudara ya. Kisah Rasul 6, ayat ke-8, saudara. Kisah Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Coba lihat saudara, mujizat-mujizat itu bukan punyanya para rasul saja, tapi para diaken-diaken, orang-orang rakyat jelata, rakyat yang terlibat di dalam komunitas itu, yang sehati, sejiwa, dan mereka penuh dengan cinta. Mujizat itu pun dilakukan oleh orang-orang anggota komunitas itu, saudara. Ya, nggak harus orang wah ini para rasul-rasul yang diurapi Tuhan. Oh tidak, saudara. Mujizat itu adalah bagi kita semua. Jadi karisma itu bukan monopolinya cuman pendeta doang. Anda salah kalau Anda fokus ada satu gereja karena pendetanya penuh dengan karisma terus datang berbondong-bondong ke sana. Salah, ada yang salah dengan gereja itu. Jangan-jangan itu praktek perdukunan dalam gereja. Karena mujizat yang benar itu berlaku bukan hanya bagi para pemimpin gereja, tapi jemaatnya juga. Seluruh komunitas itu, member dari komunitas itu, melakukan mujizat, saudara. Ya, itu yang benar, itulah komunitas yang benar. Kalau kita sudah melakukan bagian kita di dalam berdiakonia dan berbagi sesama, tidak ada orang miskin di tengah-tengah kita lagi, saudara. Semua orang fokus dengan berdoa, semua orang fokus dengan ketulusan hatinya, ya berdoa dengan tulus hati, ya, dan berbagi dengan tulus hati, saling memberi dengan tulus hati. Maka mujizat itu bukan hanya bagi para pemimpin, tetapi semua orang di dalam komunitas ini. Mereka adalah bukan saja penerima mujizat, tetapi juga pelaku-pelaku mujizat, saudara. Ya, dan kita tahu nggak bisa menyombongkan diri karena ini adalah sebuah kuasa korporat, kuasa bersama-sama, urapan ini bersama-sama. Ya, setuju? Kalau setuju katakan amin semuanya. Terjadilah yehi wa yehi. Terjadi maka terjadilah sesuai dengan imanmu dan setiap rema yang diberikan Tuhan Yesus pada kita pada hari ini dan kapanpun Anda memutar ulang siaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan Pak Enardo. Amin. Terima kasih Pastor Paul untuk renungannya. Dengan ini kita akan naikkan doa kita, doa permohonan kita yang sudah bertugas. Ingat ada 16 pokok doa. Mohon memperhatikan durasi maksimal 3 menit. Kita berdoa untuk Damaris, Damar Kasih, Larua, Dr. Medsos, Bur Pagi, Satgas Internasional, dan tenda-tenda persinggahan. Minta tolong Pak Maruli Sregar, silakan. Pak Maruli. Pak Maruli Sregar bisa minta tolong doa untuk Damaris, Damar Kasih, Larua. Atau Pak Mulia, silakan Pak Mulia. Pak Mulia. Ya, terima kasih Pak Enardo. Mari kita satu doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas renungan dan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, agar kami bisa mengaku Tuhan di sekitar kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan yayasan ini Tuhan untuk Damaris, Damar Kasih, Larua, Dr. Medsos, Bur Pagi, Satgas Internasional Tuhan,
di mana yayasan ini menabur di memberi makan orang dalam juga pelayanan kesehatan, menyuarakan suara persatuan Tuhan untuk bersuara di pemerintah Tuhan, dan juga untuk penginjilan baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus memberkati ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau berkati setiap pengurus, setiap donatur maupun setiap pihak Tuhan. Kiranya berkati setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan, agar selalu ada di jalan Tuhan, dan juga berkati juga keluarga mereka Tuhan, beri mereka kesehatan Tuhan, agar bisa menjadi berkat saluran berkat untuk orang lain di sekitar Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, kiranya juga Tuhan kami berdoa untuk tenda persinggahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau proses Tuhan agar ini sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Selanjutnya kita berdoa untuk keluarga yang tercerai-berai. Lawatan Tuhan di Indonesia, untuk Pak Muhammad Kace, Pak Alvin Lim, Pak Rudi Mamora, Pak Gracia Pelo, dan Pak Plutaris Darmawan. Silakan Bu Nino. Shalom Pak Enardo. Shalom. Mari Ibu Bapak dan Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu. Kami juga bersyukur ya Bapak, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendukung saudara kami yang mengalami pergumulan hidup ketika keluarga mereka tercerai-berai oleh karena berbagai hal, karena kedegilan hati, karena keegoisan, karena apapun ya Tuhan, ketika kasih pergi dari hati mereka. Tuhan hadirlah, pulihkanlah kehidupan saudara kami ini, keluarga-keluarga yang membutuhkan cinta kasih-Mu, dipulihkan ya Bapak. Kami bersyukur untuk jawaban doa kami, untuk berbagai doa yang kami naikkan setiap hari. Kami tidak bisa melihatnya secara nyata, tapi kami percaya pemulihan sudah terjadi di banyak keluarga. Dan kami akan terus mendukung saudara kami yang masih mengalami ketercerai-beraian. Tuhan kasihilah mereka, terjadi pemulihan relasi hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara sesama saudara kandung. Hadirlah Tuhan, sehingga keluarga ini menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristus hidup di tengah mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan di Indonesia. Kami bersyukur bahwa cinta kasih Kristus melalui penyebaran Injil boleh hadir di Indonesia. Karena Injil adalah jawaban yang akan mengubahkan negeri dan bangsa kami. Hadirlah ya Bapak, lawatlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Pakailah setiap kami dalam komunitas ini, orang-orang percaya di dalam Kristus boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan, sehingga bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus, mengalami kemenangan seperti kami. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk saudara kami yang memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kami mendukung Bapak Muhammad Kace, Bapak Alvin Lim, Bapak Apollinaris Darmawan, Bapak Rudi Simamora, Bapak Gracia Pelo, bahkan begitu banyak orang yang tidak bisa kami sebut satu persatu, ketika mereka hanya karena kebenaran di dalam Kristus mengalami persekusi bahkan di penjara. Tuhan, beri kekuatan iman kepada mereka dan bahkan hikmat marifat surgawi menopang mereka untuk tetap di dalam segala keterbatasan di penjara sekalipun mereka boleh
menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Bapak, kami bersyukur untuk semuanya itu. Ini doa kami, Bapak. Kabulkanlah menurut rahmat-Mu yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nino. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah Indonesia. Silakan Ibu Rosentiana. Baik, Pak Enardo. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang mulia, pagi ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pemerintahan Indonesia ini Tuhan, negara yang kami cintai ini Tuhan. Sedang terjadi Tuhan, ideologi yang hendak dipaksakan, ideologi khilafah, ini yang selalu kami mohonkan kepada-Mu Tuhan setiap hari, agar negeri kami ini tidak dilanda oleh ideologi kegelapan ini, oleh sekelompok orang, bahkan semakin besar Tuhan. Biarlah kami, anak-anak-Mu beserta gereja-Mu bersatu hati Tuhan, untuk boleh kami menjadi berkat bagi Indonesia ini, agar kami boleh Tuhan mengusir ideologi ini secara perbuatan yang menjadi saksi bagi Kristus, bersatu hati memberkati Indonesia, sehingga ideologi ini tidak terjadi, merusak bangsa kami ini. Tuhan, kami pun ada rasa khawatir menjelang pemilu, banyak orang, sekelompok orang Tuhan hendak memaksakan kehendaknya memilih pemilih yang akan datang, memilih presiden yang sungguh menjadi wakil dari ideologi khilafah ini. Tuhan, semakin di depan mata. Kekhawatiran kami ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berlindung, agar negeri kami ini Kau berkati. Agar negeri kami ini Tuhan sekali lagi tidak dilanda oleh ideologi khilafah yang jahat, yang sudah menghancurkan banyak negara di Timur Tengah sana. Kami mohon kepada-Mu untuk pemerintah kami, untuk Kau lawat mereka, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, hakim, jaksa, dan pemerintah di daerah, gubernur, bupati, camat, hingga tingkat lurah dan RT RW Tuhan. Senantiasa Engkau memberkati mereka lewat permohonan doa kami Tuhan, agar mereka tidak menjadi terbawa arus Tuhan, terpengaruh oleh ideologi ini Tuhan. Tapi mereka tetap berjanji seperti apa yang mereka ikrarkan sebelum menjabat Tuhan. Tetap mempertahankan negeri kami ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila Bapak. Sehingga ideologi ini benar-benar tersingkirkan dari negeri kami ini. Ini pergumulan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Beri kami kesatuan hati beserta dengan gereja-Mu seluruh yang ada di Indonesia ini. Untuk bersinergi Tuhan. Bahwa ideologi ini telah menjadi ancaman saat ini Bapak. Kami mohon berkat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin gereja, para gembala-gembala untuk melihat ini Tuhan, bahwa ini suatu hal yang harus diwaspadai Bapak. Dan kami ingin bergerak bersama-sama Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami memohon, hanya Engkau melihat keadaan ini dengan benar, sehingga kami pun anak-anak-Mu yang ikut senantiasa mengikut kehendak-Mu lewat embun pagi, lewat Hagios Internasional ini yang saat ini Tuhan selalu menyeru-nyerukan ini. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menggandeng orang-orang dan gereja yang mau bersatu hati untuk mengusir ideologi khilafah ini melalui kesaksian hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, ini permohonan kami. Dengarkanlah, selamatkan Indonesia, berkati Indonesia. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tempat kami berlari, tempat kami berlindung, kota benteng kami. Kepadamu kami memohon Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ros. Selanjutnya kita akan memanjatkan doa bagi diaspora Indonesia dan negara tempat tinggal para diaspora berada. Untuk itu kita berdoa untuk Brunei dan sekitarnya. Silakan Bro Yuda. Ya, thank you Pak Bro Enardo. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali kami yang berkumpul di link Zoom ini Tuhan maupun di live YouTube. Kami mau bersatu hati menaikkan doa-doa bagi bangsa-bangsa yang ada di negara-negara Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Jepang, Korea, dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan, kami tetap setia, memohon lawatan-Mu bagi bangsa-bangsa ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan melanda bangsa-bangsa ini Tuhan, hikmat kebijaksanaan pada para pemimpin-pemimpin negaranya,
dan masih dalam keadaan pandemi, Kau berikan jalan keluarnya, dan juga krisis-krisis yang terjadi karena efek perang dari Eropa. Tuhan Yesus, kami juga percaya Kau mau jamah, Kau mau lawat setiap keluarga, setiap generasi muda, anak-anak muda, terutama mungkin yang kebetulan mereka akan mendengar siaran ulang dari Embun Pagi ini, Tuhan, pengajaran-pengajaran pagi ini, mereka yang bisa mendengar dan juga bisa mempraktekkan apa yang telah disampaikan, dan juga lewat gerakan-gerakan diakonnya Marturia, kami juga yang telah mendengar, kami bisa praktekkan Tuhan pada sesama kami, pada orang yang membutuhkan, dan juga memberitakan kabar sukacita bagi mereka yang belum mengenal nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap pekerja migran Indonesia, diaspora Indonesia, ataupun dari negara-negara lain, Tuhan, yang bekerja di negara-negara yang kami bawa pagi ini. Kiranya Kau berkati setiap pekerjaan, setiap usaha mereka masing-masing, dan juga keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya pagi hari ini Kau juga tetap mengingatkan kami, menegur kami masing-masing untuk tetap terus melakukan diakonnya Marturia pada sesama kami, untuk mempraktekkan apa yang telah diajarkan pagi hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun permasalahan pergumulan yang kami hadapi masing-masing, setiap hari Tuhan, kami boleh terus tetap berikan kasih kami, dan juga tetap terus berharap kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bersamamu Tuhan Yesus, kami semua cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yuda. Selanjutnya kita berdoa untuk Hongkong dan sekitarnya. Silakan Ibu Rosdiana. Ya, baik Pak Ednado. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi ini, di hari yang baru, kembali Kau memberkati kami dengan firman Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pagi ini kami juga mengucap syukur untuk kesempatan, dan boleh lagi berdoa untuk kota-kota dan negara-negara yang kami berada, yaitu Hong Kong dan sekitarnya, meliputi Macau, Taiwan, juga dan China. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk melawat kota-kota dan negara-negara ini ya Tuhan. Dan kami berdoa dan memberkati semua pemimpin, pejabat pemerintahan, aparat keamanan, dan para medis. Engkau berkati juga mereka, lindungi dan sertai di setiap hari pekerjaan mereka. Berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka, agar mereka mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk semua usaha pemerintah, apa yang mereka lakukan di dalam menstabilkan keadaan yang ada, keadaan ekonomi, kependudukan, juga kesehatan, keamanan, dan politik. Kiranya Engkau berkati semuanya, sehingga mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi semua penduduk yang ada. Dan juga berkati untuk kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat di Beijing. Terima kasih ya Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk keselamatan jiwa, penduduk lokal dan pendatang yang ada di kota-kota dan negara-negara yang kami doakan ini. Kiranya Engkau berkati semua gereja-gereja yang ada akan menjadi gereja yang berdiakonia dan bermarturia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua diaspora Indonesia yang ada di negara-negara yang kami doakan ini, baik mereka yang sudah menetap ataupun sebagai pelajar ataupun sebagai pekerja migran Indonesia, kami berdoa dan berkati mereka semuanya ya Bapa. Engkau lindungi dan sertai sepanjang hari ini di setiap langkah-langkah dan pekerjaan kami. Engkau juga kiranya berikan kekuatan kesehatan kepada kami semuanya, dan berkati semua pekerjaan yang kami lakukan, dan juga berkati juga untuk keluarga kami yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Bapak di surga, pagi ini kami berdoa juga untuk semua perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di negara-negara yang kami doakan ini. Dan berkati mereka juga, berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka, agar mereka mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih ya Bapak di surga, demikian kami berdoa. Ampuni kiranya dosa dan pelanggaran kami, agar semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Semua doa-doa kami berkenan Engkau menjawab sesuai kehendak dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rosdiana. Selanjutnya kita berdoa untuk Amerika dan sekitarnya. Pak Teddy, standby. Pak Teddy. Halo. Shalom Pak Teddy. Kedengaran ya Pak? Ya, kedengaran. Ya, kedengaran Pak Teddy. Ya. Mari
Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya itu di dalam iman, pengharapan, dan kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang kami telah dengarkan bersama-sama. Kami diajarkan untuk mengasihi satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Dimampukan kami juga mendefinisikan apa arti kemiskinan dan bagaimana kami menolong orang yang miskin. Terima kasih kesemuanya itu. Kami telah diilhami dan memahami, ya Tuhan, apa yang kami mau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih kesemuanya itu. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdoa kepada bangsa Amerika, ya Tuhan. Tidak pernah putus-putus kami berdoa kepada lembaga pemerintah yang ada. Dan kami percaya mereka berusaha untuk mengatur menata rakyat yang ada demi kebutuhan, kemakmuran, kesejahteraan, ya Tuhan, dan keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Amerika ini. Kami percaya itu ya Tuhan, oleh sebab itu kami selalu memohon kepadamu. Bimbing, tuntun, topang seluruh pemerintah Amerika ini ya Tuhan. Bapa, juga kami berdoa bahwa sangat majemuk semua penduduk yang ada di sini, semua penduduk ada di beberapa penjuru dunia ya Tuhan. Baik dia Mongoloid, Kaukasoid, Negroid ya Tuhan. Tapi mereka hidup dalam kerukunan, kedamaian ya Tuhan. Luar biasa ya Tuhan, Engkau mengartikan kami sebagai manusia. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, tapi juga ya Tuhan, masih banyak orang yang ada di rumah sakit. Kiranya Engkau mengunjungi mereka. Ada orang di penjara juga ya Tuhan. Masih banyak orang lansia yang berada di rumah sakit. Engkau juga melawat mereka. Bapa, khususnya juga kami berdoa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Amerika ini. Baik mereka yang studi, datang bekerja, lain sebagainya Tuhan. Engkau melihat kebutuhan mereka. Dan kami percaya bagi mereka yang bekerja di sini, mereka mendukung, mensupport akan keluarga-keluarga, kebutuhan keluarga mereka yang ada di Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan, walaupun banyak mereka terpisah dari suami istri, anak-anak bersama keluarga. Tapi kami akan percaya mereka saling bertaruhkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pemerintah juga Indonesia yang lagi beraktivitas di Amerika, Engkau juga bersama-sama dengan mereka. Hanya di dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan, Yesus, Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan seluruh akan kehidupan kami ini kepadamu. Kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Teddy. Ini karena Australia cuma Miss Desi yang standby. Apakah Miss Desi bisa berdoa untuk Australia? Ya, bisa Pak Leonardo. Pak Leonardo bisa. Ya, bentar ya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di sorga, Engkau sungguh baik buat kami semuanya. Kami mau bawa dan angkat doa-doa ini di tangan-Mu Tuhan. Kami mau memberkati Prime Minister kami Anthony Albanese dan juga semua kepala negara yang ada di sekitar wilayah perairan Australia, dan juga Papua New Guinea, Timor Leste, Kiribati, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, Samoa, dan negara-negara terdekatnya Tuhan. Berilah kami kepala-kepala negara kami semua ini hikmat marifat-Mu dan damai sejahtera dan beserta keluarga mereka, berkat Tuhan dan juga hikmat-Mu, dan juga kami mau berdoa untuk pemerintahan kabinet serta jajaran di pemerintahan Australia dan sekitarnya juga Tuhan, ekonomi juga, politik juga Tuhan Yesus, dan juga penanggulangan bencana alam. Biarlah mereka semuanya sigap menangani semua bencana-bencana itu Tuhan, dan juga kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang terpecah belah juga Tuhan, pulihkan semuanya Bapa, kembalikan mereka, dan juga anak-anak kami semuanya yang menjadi victim perceraian orang tua mereka Tuhan, hiburkan mereka, pelihara hidup mereka juga Tuhan, dan juga gereja-gereja sekarang ini yang lagi terdiam dan tertidur, yang
dan Kau lawat Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus di setiap mereka sehingga mereka menjadi ada kebangunan rohani untuk menjadi gereja yang berdiakonia dan bermarturia, menjadi dampak buat seluruh negara Tuhan. Dan juga kami mau berdoa juga untuk Hagios Australia, biarlah channel ini menjadi channel platform yang Kau pakai untuk menjadi channel kesaksian buat hidup kami semua dan berdampak untuk banyak orang yang belum mengenal Engkau sehingga banyak jiwa-jiwa yang dijamah dan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk seluruh hubungan antara negara Australia dengan negara-negara sekitarnya juga Tuhan, dan juga negara kepada negara di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa ini di tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Miss Desi. Karena Eropa tidak ada yang standby, kita berdoa untuk rekan-rekan pelayanan kita, Pak Andreas C, Pak Hawe, Bu Yael, Pak Hadi, Pak David, Ade Naomi, agar diberi kesehatan dan semangat di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Pak Hawe agar disembuhkan dan cepat dipulihkan. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk list permohonan doa yang disampaikan di ruang redaksi kita, baik yang dari chat live Zoom maupun live YouTube. Untuk itu yang pertama silakan Ibu Yeti. Silakan Bu Yeti. Shalom Pak Enardo. Shalom. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari baru ini Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami untuk Pak Iman Wahyu yang telah menjalani operasi dengan lancar. Tuhan Yesus yang memulihkan kesembuhannya pasca operasi. Untuk Pak Agus Irawan, Pak Samuel Joko, Pak John Gunawan, Ibu Indah Yuniarsi, Ibunda dari Pak Owen Fang, Bu Naomi, Pak Johan Charles, Pak Indra Tobing yang mengalami sakit stroke. Tuhan Yesus, berikan jamahan kesembuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami selalu berharap dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Yeti. Selanjutnya silakan Bu Lucy. Baik, selamat pagi Pak Enardo dan semuanya. Shalom. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih, dan kami mau berdoa buat saudara Bayu, anak Bu Ninu, ipar dari Bu Mailin, saudari Asti Nur Fitri, dan keluarganya. Tuhan Yesus, jamahlah hati mereka memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami mau berdoa juga buat saudari Tiara Sinta Rahmayani. Tuhan Yesus, jamah dan lembutkan hatinya supaya bisa menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami mau berdoa juga buat Pak Rasam dan istrinya. Tuhan Yesus, jamah hati mereka supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Kami berdoa juga buat saudara Reynaldo, Calvin, dan saudari Jenica, Jenice, Amanda. Tuhan Yesus, jamah hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Bapa, dengar doa dan permohonan kami untuk mereka yang kami sebut. Kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka supaya mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka untuk selama-lamanya. Itulah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau dengar dan kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang akan bertindak, kehendak-Mu yang akan terjadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Bu Lucy. Selanjutnya silakan Ibu Norayati.
Suaranya Bu Nora? Suaranya kurang bagus, mungkin dilepas headsetnya. Masih kurang jelas Bu Nora. Kalau gitu lanjutkan aja Bu Nora, silahkan. Tuhan, kami yang pada saat ini mengalami sakit, kami berdoa untuk Pak Ajan yang pada saat sakit lambung oleh kuasa darah Yesus disembuhkan, dan kami berdoa untuk Pak dan Tuhan apa susah bukan Yesus berikan kesehatan Ya, terima kasih Ibu Nora. Lanjut Bu Esther. Baik, salam selamat pagi Pak Ernardo. Salam selamat pagi Salam. Bapak Ibu. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Pagi hari ini kami menaikkan pokok doa ini yaitu untuk saudari Ocha, sakit kanker hidung, saudara Russell Barret, sakit kanker usus, juga untuk Ibu Faisen, sakit kanker kandungan Bapak Irwan, sakit kanker ginjal, juga saudari Kimberi, sakit kanker ovarium, Ibu Rini, ibunda dari Anissa, sakit kanker rahim, anak Kaleb usia 10 tahun, sakit kanker tulang, Bapak Rudi Hartono, adik Ibu Linda, sakit leukemia dan dirawat di rumah sakit. Ibu Sri Sondang Rejeki Pangaribuan, sakit kanker usus, Ibu Serline, gejala kanker kulit, Ibu Nani Haryani, Saudari Ayu Tiantari, Saudari Jessica, sedang ada benjolan dan kanker payudara. Tuhan Yesus berikan jamahan kesembuhan atas penyakitnya. Juga anak Chelsea, pulihkan kesehatannya dan bisa mengikuti program makan melawan eating disorder dan diberikan kekuatan untuk kedua orang tuanya. Ya Bapak, kami tahu menghadapi penyakit ini tidak mudah. Berikan penghiburan, berikan kesabaran, berikan segala kebutuhan, keperluan yang Engkau yang sediakan Bapak. Dan terus kami semua mengandungkan pengharapan kami ke dalam nama-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esther. Pak Yance, apakah bisa bantu dalam doa untuk yatim piatu, single parent, dan lansia? Oh, terima kasih. Mari kita sepakat berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami menjadi berkat Tuhan. Menjadi kaya dengan kebersamaan kami di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan anak juga Tuhan mereka yang mengadopsi, bahkan Tuhan mereka yang ada di jalanan, mereka yang terpisah dengan keluarga, mereka tidak mempunyai figur ayah dan ibu Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dari ancaman orang-orang yang Tuhan menganiaya mereka. Bahkan mereka Tuhan yang telah mengadopsi, Engkau berikan hati Bapa kepada mereka dan hati ibu untuk merawat mereka. Tuhan, Kau kayakan juga mereka seperti kami Tuhan. Dan juga mereka yang tercerai berai, orang-orang Tuhan yang sudah single parent Tuhan, baik single dad, single mom. Tuhan,
Mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus pemelawat mereka, Bapa. Berkati juga mereka yang terlantar, Tuhan, orang-orang tua lanjut usia. Mereka terlantar, dibiarkan keluarga, bahkan anak cucu mereka, Tuhan. Biarlah Engkau memperhatikan mereka, biar Tuhan ada orang-orang yang Engkau kirim, Tuhan, untuk membawa mereka ke tempat yang layak, Tuhan, dan memberi asupan gizi kepada mereka, karena mereka rentan, Tuhan. Mereka rentan dengan penyakit, Tuhan. Hiburkan mereka, Tuhan, mungkin mereka sudah lata, Tuhan, mungkin mereka sudah kurang ingatan dan sudah Tuhan tidak lagi, pikiran mereka sudah tidak berfungsi dengan baik, Tuhan, karena umur, Tuhan. Kau memberkati mereka, Engkau Roh Kudus akan melawat mereka, Bapa. Terima kasih, berkati para aparat pemerintahan yang sudah menampung mereka di panti-panti, bahkan dari gereja-gereja dan juga dari teman-teman yang agama lain, bahkan dari umat-Mu tubuh Kristus yang sudah merawat mereka, Tuhan. Bahkan pribadi-pribadi, Tuhan, dan sudah mengadopsi mereka. Engkau memberkati mereka juga, Tuhan. Mereka saling memberkati, Tuhan Yesus. Baik yang memberi maupun yang menerima sama-sama diberkati. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Hanya di dalam nama-Mu, nama di atas segala nama itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Adonai Elohim Kurios kami. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih Pak Yance. Selanjutnya kita berdoa untuk gembala kita Pastor Paul dan keluarga. Silakan Pak Kayan. Ya Pak, selamat pagi. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Atas kemurahan Tuhan kami rasakan dalam hidup kami hari lepas hari. Sampai saat ini kami boleh berada di persekutuan Embun Pagi untuk memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memohon segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini kepada-Mu. Melalui saudara-saudara kami yang bertugas pada saat ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena setiap hari kami selalu mendapat pemahaman tentang firman Tuhan, di mana dalam Embun Pagi dan channel Pak Paul ini, kami selalu mendapatkan penjelasan tentang firman Tuhan yang belum pernah kami dengarkan di gereja kami masing-masing. Tapi Engkau mengungkapkan semuanya ini melalui Bapak Pastor Paul. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada Pak Pastor, sehingga kami mendengarkan firman Tuhan dan penjelasan serta segala rahasia-rahasia yang selama ini menjadi terbuka bagi kami oleh karena hikmat Engkau berikan kepada Pak Paul, memberikan kepada kami semuanya. Allah Bapa di surga, oleh karena itu kami berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi, menyertai Pak Paul ketika dia setiap hari harus belajar mempersiapkan firman Tuhan untuk kami, baik melalui kelas maupun melalui acara-acara Embun Pagi dan acara-acara setiap hari. Tuhan berkati Pak Paul, sehingga apa yang Tuhan kehendaki supaya kami dengarkan, dapat kami dengarkan lewat acara-acara di Zoom Pak Paul ini. Tuhan lindungi dia di Eropa bersama Ibu Ana, bersama anak-anak Miracle dan Leslie. Tuhan berkati mereka semua dengan segala yang diperlukan di Eropa, dan apapun yang menjadi masalah yang menghalangi kegiatan pelayanan firman Tuhan, untuknya Tuhan tolong Engkau berikan jalan keluar padanya.
Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarganya yang ada di Indonesia pula. Kami doakan agar Tuhan melindungi dari segala malapetaka, dari segala niat jahat yang ada di Indonesia ini. Tuhan Allah Bapa di surga, lindungilah keluarga ini, baik yang di Eropa maupun di Indonesia, dari segala ancaman bahaya. Itulah doa kami ya Tuhan, kami percayakan semuanya ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kayan. Selanjutnya ada ruang pengumuman. Di Hagias Internasional dibuka kelas-kelas pembelajaran untuk kelas Alkitab, yaitu kelas Panglik, kelas Apologetik, kelas Apostolik, dan juga ada kelas Bahasa Ibrani, kelas juga Hagios Meneri atau Hagios. Yang pertama, pendaftaran kelas penjelis gelombang 26 akan dibuka. Kelas ini dimulai pada bulan Maret tahun 2023. Pendaftaran bisa ke email hagios.eu@gmail.com atau kontak ke +316111158410. Bagi yang tinggal di Australia bisa bergabung di Hagios Australia setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Juga selanjutnya nomor hotline Hagios Internasional +316111158410. 4 nomor hotline Embun Pagi +62 812 776 00200 dengan nomor BCA 45018877778 atas nama Yayasan Embun Pagi. 5 nomor hotline Damar Kasih Indonesia +62812 776 00100 dengan nomor rekening BCA 547553977 atas nama Yayasan Damar Kasih Indonesia. 6 nomor hotline Gelarua +62811 200 66662 dengan nomor rekening BCA 450 068 100 atas nama Yayasan Gelarua. Selanjutnya terima kasih untuk yang bertugas, multimedia Pak Yuda, TMKPR Pak Gindo, dan yang di belakang layar yang mendukung kelancaran acara ini, Bu Pipin, Bu Ana, Pak Hawe, Pak Apeng, dan lain-lain. Selanjutnya kita berdoa untuk menutup acara Embun Pagi ini. Silakan Pak Apeng. Ya, terima kasih Pak Yanado. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan di pagi ini Tuhan. Acara Embun Pagi boleh berjalan lancar. Biarlah Tuhan mau berkati saudara-saudara kami Tuhan, baik yang ada di YouTube maupun di Zoom Tuhan. Semua yang terlibat pelayanan maupun yang tidak terlibat, yang hanya mendengarkan Tuhan, Kau mau berkati. Kamu pimpin kami Tuhan di hari-hari selanjutnya. Biarlah iman kami terus boleh bertumbuh melalui pemberitaan firman pagi hari ini Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan acara selanjutnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Apeng. Sebelum menerima doa berkat, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Silakan, Miss Desi. Ya, terima kasih Pak Enardo. Nah, kita menyanyikan lagu Bless the Lord Almighty. Mari Bapak Ibu Saudara. Blessed be the Lord God Almighty, who is and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. Blessed be the Lord God Almighty.
Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forevermore. Haleluya. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Edo. Haleluya. Terima kasih. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Silakan Pastor Paul. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Je bareka Adonai wa ismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai pena mereka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai pena mereka wiyes yang mereka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Indonesia. Selamat siang Australia, Amerika. Selamat malam semuanya yang ada di Eropa. Selamat beraktivitas. Selamat beristirahat. Terima kasih ulang tahun Pak. Ulang tahun. Desi nyanyi selamat ulang tahun Bu Desi. Ulang tahun Desi. Bu Desi ulang tahun nyanyi sendiri Bu Desi, nyanyi selamat ulang tahun. Indonesia. Berkati Bu Desi ya dengan segala kelimpahan dari surga, damai sejahtera dan segala yang baik dari surga. Amin. 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 Doanya. Shalom buat semuanya. Terima kasih Pastor Paul dan rekan-rekan. Amin. Terima kasih semuanya. Mas Dedi. Halo.